sama obat-obat diet kayak gitu sensi, terus nggak konsen, nggak connect, marah, emosi tuh yang paling. Kamu lihat itu kan pasti pakai obat juga. Bad mood ya. Nah kan katanya lu dulu gendut juga, terus kurus gimana caranya? Aku SMP itu berat aku berapa aku lupa, pokoknya aku dalam 2 bulan itu aku turun 11 kilo. 2 bulan. Itu berhasil banget buat aku. Nah itu diet itu mama yang buat. Nah sekarang mendingan dinimbang dulu ya. Nanti aku kasih tau begitu udah nimbang. Syaki sebenarnya nih ya, kalau aku bisa terus terang, aku ini sudah hopeless dengan berat badan. Makanya sama-sama kalau dikerjakan bersama-sama, apalagi kita tiap hari ketemu tuh lebih enak. Sebenarnya awal itu dari kesedihan aku, ya mas ya. Setiap kali aku misalnya kemana-mana, keluar kota, ataupun ketemu orang lain gitu yang akhirnya setiap aku ketemu pasti ngomongnya, ya ampun Mbak Ashanty aslinya kecil banget, kok di TV gede banget gitu. Pengennya di TV kelihatan cantik, kelihatan langsing, walaupun Mas Anang bilang aku lebih mementingkan ngelihat aslinya daripada di TV kamu bagus tapi aslinya kayak tengkorak gitu, dia nggak suka. Tapi aku ngelihat kalau misalnya di TV dikelihatannya lebih cantik, lebih langsing kan enak gitu. Oh my god, aku lebih berat dari dia. Gue gak bergerak, terus dilihat ini berapa? 64. Oh my god, gue yang paling berat, sumpah gue paling berat. Oh my god. 65,3. Coba itu difokus. Oh my god. Enggak, gue tinggi sih sebenarnya. Gue tinggi. Jangan, lu sekarang. No. 51,5. Oh no, gendut. Tiap ketemu siapapun itu pasti ya ampun Mbak Ashanty aslinya kecil banget gitu. Kan TV gede banget dan itu selalu seperti itu gitu. Wah ini tidak benar buat aku gitu. Aku harus melakukan sesuatu gitu. Pokoknya diet ini sehat, bermanfaat, berguna bagi Aman banget, dan ya, bangsa banget. ini. Iya, Nek. Semoga kita semua bisa Kurus. 1, 2, 3. Amin. Dua bulan setengah itu kita menunjukkan bahwa diet kita bisa berhasil apa enggak dan berhasilnya di siapa. Nanti ada yang stuck, ada yang apa. Aku yakin berhasilnya di Mbak Jo pasti pertama. Iya. Gue yakin, karena dia ke dokter minta. Ya udah kita buktiin ya. Ya udah kamu nggak percaya saksi ya. Kalian berdua yang buat yang mantap kalian bertiga ya. Kalau sampai ada yang gagal atau stuck beratnya nggak turun sampai yang diidealkan. iPad-nya diambil. Nah, iPad siapa? Aku Mimas. iPad yang nggak berhasil. Nasi goreng. Chan, itu hidupan yang Mas Chan. Memotivasi karena sebenarnya mungkin kalau dibilang nggak akan diambil, nanti mereka keenakan juga kan makan-makan aja gitu. Nanti cheatingnya banyak. Pokoknya mulai besok kita diet, pas hari H kita udah harus kurus. Ya, kita pengen menang kok. 1, 2, 3. Berhasil. Karena Mas Anang sebenarnya nggak mau aku melakukan diet yang seperti ini, walaupun ini diet sehat sebenarnya. Karena ini kan hanya tidak pakai alat-alat yang aneh-aneh gitu. Ini hanya kita diatur pola makan kita, apa yang kita konsumsi ke dalam itu diatur gitu. Jadi sehat sebenarnya, tapi mungkin aku belum terbiasa. Jadi doain aku aja ya besok ya. Nanti seorang kekasih yang paling ditunggu di hari ini. Sambil hidup penuh pesona harapan. Jangan kau tak menepati janji, datanglah dengan kasihmu. Andai kau tak datang kali ini, punah harapanku. Satu saling mencinta. Buat aku penting karena olahraga. Nah, lihat badan ini keras banget. Buat nyanyi di atas panggung jadi bagus.
Terus kalau sehat, itu pikirannya jernih, bikin lagunya juga enak. Tiap pagi kadang-kadang yuk kita nge-gym. Kadang-kadang kalau lagi waktunya memang bisa. Tapi kalau lagi agak hektik, kita lagi banyak pekerjaan, kita nggak sempat memang olahraga. Lupakan gym. Lupain olahraga gitu. Kalau dia kan angkat beban, badannya keras tuh. Aku itu ikut olahraga gara-gara Mas Anang. Karena aku orangnya males olahraga. Jadi sekarang udah niat, udah rajin ya aku olahraga kan. Sama niat diet ya, sama ya. Kita di sini udah kan mau lihat rumah? Nah, Belum? iya. Ya, kalau rumahnya itu nggak kokoh, wah, sama badan kalau nggak kokoh, ada pasti sakit-sakitan. Yang di Cinere itu kan gimana caranya rumah itu kelihatan kokoh, dan memang kokoh, harus kokoh. Ini pilarnya kegedean, jadi kecil tempat sininya. Nggak pojok-pojok aja. Oh, kita main ini kan? Jadi dia laki di sini aja nih. Jaga kusen. Berani dia sendiri di bawah. Kan kalau enggak, ya kasihan yang di dalam. Sama aja juga kasihan di dalam kalau badannya nggak kokoh. Pasti udah sakit-sakitan. Jadi di dalam ada fitness center. Ya, Biar kita kokoh rumahnya, kokoh badannya. benar. Ya kan? Ini tempat fitness. Ini fitness sampai sini kan? Enggak, ke sini doang. Lah terus sini. Kotak ini tempat ini kaca semua buat senam. Musolanya? Musola kan di luar, udah ngomong. Oh. Oh, ya. Nah ini salon. Ini ya. Berarti tetap yang itu ya, yang lu bikin di luar ya? Karena kan itu arahnya ke sana, masih lowang di situ kan? Iya, jadi 12.000, satunya itu, satunya musola. Sip! Ada studionya, ada studio rekaman. Biar kalau kerja dia nggak Kalau jauh-jauh. kerja ya udah pasti di rumah. Jadi aku Kalau tinggal udah ada teriak. studio, udah pasti aku di situ aja nggak kemana-mana. Aku tinggal teriak. Mas! yang aku senang dari dia mau buat studio di rumah, tandanya kan dia nyaman dengan keberadaan orang sekitarnya dia gitu kan. Jadi kayak alun arigato tapi orangnya masuk ke dalam. Boleh yang khusus kamu di situ. Gede jadi di dalam. Yang penting, Ya maksud aku kan ini di sini tuh. Dari sini ke sini jaraknya bisa buat jalan kan nanti kita. Pemilihan ruang tamunya kayak gimana, mau kamarnya gimana atau gimana, kita sama. Sukanya sama gitu ya. Terus misalnya dia ngasih komennya gini aja gitu, aku pasti oke gitu. Aku ngasih komen apa dia juga oh iya ya gitu. Tapi dalam pikiran kita saat dia ngomong gitu, aku mikir ih kok sama ya gitu. Mungkin dia juga sebaliknya, aku pede banget ya. Ini ruang kitchennya kamu kan? Bagus. Mundur kitchen ya. Gede. Yusuf tuh cuma segini loh. Ini sampai sini loh. Wah rajin masak gitu. Iya bagus. Dapur. Oh, dapur. Enggak, aku tuh dari dulu suka, Aku juga suka masak. pernah masak selama 2 tahun aku tuh les. Karena aku nggak suka dapur yang sesek gitu. Ya mungkin selain di dapur, ada banyak tempat-tempat spot-spot yang aku udah mikirin pas lihat rumah, pasti aku sering di sini nih. Aku seringnya di sini nih. Dia juga orangnya gitu. Pasti aku nanti sering duduknya di sini udah punya bayangan. Jadi kenapa kita berdua pengen tuh rumah yang bisa membuat kita nyaman gitu dengan semua yang udah kita rancang, mau ada ini mau ada itu gitu. Walaupun kenapa kita sampai segitunya itu dikarenakan kita berdua sama-sama orang rumahan. Jadi maunya nggak, ya udah deh kalau nggak penting untuk keluar ya bisa dilakuin di rumah gitu kan. Hai, lama amat. Oh. Sorry. Karena itu tadi aku kan mementingkan kesehatanku di atas segalanya gitu. Aku nggak mau diet sosokan tapi ternyata habis itu aku sakit, habis itu aku kena penyakit apa, aku nggak mau seperti itu gitu. Yang aku mau aku tetap diet tapi sehat. Kenapa aku ke dokter gizi? Karena itu satu-satunya cara yang menurut aku paling baik dan paling benar saat ini gitu, dibanding aku harus, bukan nggak mau, cuma aku belum terpikir untuk melakukan hal-hal lain ya. Dia ketawa mulu. Iya, kalau denger diet tuh aku ketawa pasti. Sebenarnya dia nggak marah kalau aku diet. Dia bilang udah kamu udah nggak usah diet gitu. Ya karena menurut aku udah proporsional. Habis aku tuh kalau ke mana-mana, dok. Padahal orang lihat, maksudnya sekarang nggak terlalu bermasalah. Tapi kalau dilihat tuh kalau di TV gede.
dia mau mengambil langkah bahwa Mbak aku harus turun sedikit deh gitu. Dia harus turun supaya sedikit ideal. Nggak sedikit sih banyak. Banyak idealnya di TV gitu. Bahwa kita harus diet secara benar gitu. Intinya lebih ke pengaturan ya. Pengaturan Combining, pola makan gitu Jadi kan. tetap bisa makan coklat Ash. Makan coklat, Tetap ada makan kue, ada yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Tetap Tapi ada lebih ke Mbak. pengaturan, terus sama pemilihan jenis makan dan jam makannya. Itu penting. Iya, dietnya aku udah tahu dia orangnya nggak bisa kalau nggak lapar. Ya, dia nggak bisa dengan lapar itu dia nggak bisa. Terus dia nggak bisa kalau ngelihat orang lagi makan dia nggak nyicipin, itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi niatan diet tuh menurut aku sampai kapanpun hanya cuma niatan. Kalau menurut aku. Jahat banget sih. Berarti kalau besok kirimnya ke ruko dulu aja kita ya. Ruko. Kita makan siang sambil lihat-lihatan besok. Dia kalau mau ngimbangin sama olahraga sebetulnya itu yang benar gitu. Manusia itu kan pasti udah disiapin porsinya, itu harus begini makannya. Sehari itu harus 3 kali. Kalau sirkulasi itu dilakukan benar sebenarnya nggak perlu diet. Aku dan kamu. Satu, saling mencinta. Apakah ini akan bertahan? Apakah ini akan bertahan? Ya harus bertahan kalau kamu punya niat kepingin diet. Harus Mas, bener. Kalau bukan orang yang berniat ingin diet, masakan ini mungkin tidak cocok. Tapi kalau orang yang punya ingin diet, ini masakan yang benar buat orang Wah, diet. gila enak banget Mas. Serius. Karena diet itu bukan hanya dari makanan, tapi pasti dari pikiran. Gara-gara cuman dilihat di TV karena TV sekarang itu wide. Jadi nambah, kelihatan gede. Masa terus si TV-nya yang gara-gara liatnya begitu orang, terus nyarain badanmu terus kamu kurusin. Kerjaan aku apa? Nanti kalau kamu kurangin 5 kilo supaya di TV kamu proporsional jadi seperti ini, pasti badanmu lebih kecil lagi karena hilang 5 kilo dari sekarang. Itu katanya orang Jawa, orang Jember bilang adu ada. Dilihat di televisi, aduh, pas ketemu orangnya, ada. Mau kamu? Ya aku nggak mau. Lapar cuy. Mau ambil air putih. Gila, oh iya. Karena gue strict. Dia to the point. habis. Gue tahu apa yang tujuan gue. Tanggal bulan itu lagi. Mei kita kita turun. pakai kebaya itu yang Enggak, pokoknya 2 minggu lagi lu lihat ada orang di depan situ cuman pakai bikini, itulah orang gila. Aduh. Harus habis loh. Karena manusia itu dengan proporsionalnya badannya sendiri, dengan kesibukan energi yang dikeluarin, kalau yang masuk kurang, larinya mungkin badannya benar, oh kurus, tapi pikirannya pasti enggak. Dia pasti emosional. Emosional karena apa? Perutnya dipaksa enggak, keinginannya ditahan. Diet, menurut aku, ada unsur nggak sehatnya. Ya Allah Mia, ih Mia gila ah. Jangan. Jangan, ini makanan ini doang, minta makan. Emang sih, emang nggak kenyang Mbak. Makanan kayak gini mulai banget. Kita pingin kurus. Jangan Dia juga model mau. dong. Taruh lagi, cepet nanti dilihat. Ya Allah, gila ya kalian ya. Belum juga selesai makan. Ya Allah, Mir, please deh. Gue gak main-main, bos. Beneran. Gue udah Kamu tega nggak ngeliat aku juga Mbak? Sekali aja, masa nggak boleh sih? Gini deh, Mi. Gue udah berhari-hari ngurusin supaya kita semua bisa dapat ini. Dan ini kan kemauan kita juga. Semuanya kan pada setuju gitu loh. Gue sih ya terserah kalian gitu. Cuman ya tolong hargain gue aja. Aku sih aku pengen kurus. Aku juga enggak, aku makan yang ini udah tadi. Oke, terserah deh. Kalau lu memang mau makan itu silahkan. Cuma ya seperti janji kita kan lagi taruhan gitu loh. iPad ya iPad. Gitu loh. Kan nggak kayak gini pikirnya Mbak, pikirnya pakai makan nasi.
Ya maksud lo makanan diet lo dapet nasi gitu? Sedikit gitu, kalau nggak paling nggak siang gitu. Masa saya nggak makan gitu. Ya udah lah Mia, ikutin aja deh. Lagian baju juga nggak usah terlalu gitu banget juga deh. Serah deh kalian mau makan apa enggak. Gua nggak ngurusin deh. Tuh kan. Jadi tadi itu tuh berantem bukan karena efeknya kan di orang beda-beda. Kalau Mia tadi mungkin dia nggak bisa dengan makanan yang tanpa karbohidrat, bener-bener protein yang banyak gitu. Ya sedikit harus masuk atau kentang atau roti dan gitulah. Dan cuma Mbak Jo tidak mengerti itu, main marah aja dan marahnya mungkin agak lebay menurut aku gitu, karena harusnya juga tidak perlu marah sampai segitunya. Tapi dia bisa marah kayak begitu juga dikarenakan dia mungkin ngerasa aku udah memperjuangkan cari diet yang paling sehat, aku udah ngurus semuanya gini-gini dan kamu tinggal makan aja dan kamu stick to your diet, kamu tidak ngelakuin itu gitu. San, lu lihat deh Mia. San, gua minta sedikit aja nggak boleh San, masa kacau banget San. Sedikit katanya segitu. Begini, ini dikit makan gini nggak boleh, gini nggak boleh, gini nggak boleh, gila. Gua Ya, kan namanya beda, budaya satu kali. orang kan beda-beda. Ya udah jangan pada emosi kayak Jadi gitu. nggak boleh makan semuanya deh. Ya udah, gua nggak bisa makan lah, biar mati aja sekalian. Ih Mia, kamu juga kayak gitu banget, keras kepala banget sih. Yang baju juga nggak mau ngerti, dia kan kuat, gua kan enggak. Semua orang kan beda. Udah kalau ketawa ya udah nggak usah dijelasin. Loh, ini ketawa apa sih nih kok gitu sih? Jadi tadi kita berantem karena diet. Ya, bagus lah itu efeknya diet. Gue juga kalau mau ikut nafsu gue juga mau makan makanan kayak gini. Cuman lu hargain gue dong. Udah capek-capek juga ngurusin semua diet. Ah, santai aja kali ya. Lo mau? Kalau lo mau, lo makan aja. Apa lo? Beda pakai masalah. Otot aja gara-gara diet sialan ini. Apa lo? Ya ngapain ribut? Iya, masa makan sedikit nggak boleh, Mas? Gak usah. Udah gitu ikut marah-marah. Diet kalau begini, diet apapun bentuknya pasti bikin orang emosi. Ada cuma makan dikit aja nggak boleh. Marah Ya dia kalau kemarin diet begitu. ya otot jangan terus, Mas. makan. Kan kalau aku sakit Kalau gimana? mau makan jangan ikut diet. Kamu makan Udah lo bukannya belain gua ngikut-ngikut lagi. Udah, kamu juga nggak usah ikut diet-dietan. Udah, kalau begini caranya, udah biarin mereka berantem aja. Dua-duanya nggak salah, dua-duanya salah untuk tadi. Secara objektif aku menilainya seperti itu. Jadi kalau Mas Anam bilang efek diet buat kita jadi emosional atau apa, diet yang seperti apa dulu? Laper gak? Enggak. Dikit doang. Dikit. Wah iya nggak apa-apa. Kamu malah ninggalin kayak gini. Ya abis, kalau orang lapar udah pasti bawanya emosi. Nah itu benar, Mas. Lah makanya itu kan. Ya tapi kan gue ngomongnya bener nih. Nah, udah. Semuanya bener. Yang salah kenapa kalian ikut diet itu aja. Gini loh Mas, dari awal kan aku udah nanya, mereka ini yang punya niat sepakat Mbak Jo kita Mbak, dari awal semua juga pengen. Siapa tahu di tengah-tengah begini kan nggak tahu. Kan semua orang beda-beda, nggak Gini, semuanya sama. Kalau kamu lapar, aku ngerti kamu lapar, tapi jangan makan sebanyak ini juga. Siapa yang bilang gua mau makan segini? Coba-coba dikit. Dah, yang penting jangan ikut diet. Maksudnya Mbak Jo, kita udah ngusahain dapat catering diet. Kalau Mia mau cheating, tapi nggak dengan 3 makanan seperti itu. Ya nggak apa-apa, udah. Mia berarti punya cara begitu, udah. Gini aja deh. Sekarang pada kenyataannya pada saat diet semua reaksi kita beda-beda. Oke? Nggak masalah buat gue. Yang penting gue udah tahu sekarang. Kalau lu mau diet dengan cara lo, sok silahkan jalanin. Gue akan menjalankan ya sekemampuan gue juga. Kita gitu. lihat aja nanti siapa yang berat badannya udah, paling turun. kita lihat aja. Yang makan apa yang tidak makan? Big deal. Kebakaran! Bukan jadi pada ribet gara-gara Ya udah, makanan. Udah, stop. Gak usah ikut diet. Nah itu aja udah masalah. Gimana mau ngelakuin diet? Pikirannya nggak sehat semua udah. Bukan. Udah miring dia udah menurut dia aku nggak lihat udah. situasinya, nggak usah dengerin dia. Gue minta maaf sih sebenarnya sama lu nih. Mestinya mungkin gue nggak harus sekencang itu gitu loh. Maaf yuk baikan yuk. Cuman kan gue ya lagi emosi aja gitu. Gue Yuk, udah Mia, baikan yuk. udah nahan lapar. Kayak gara-gara udah diet ini, gitu. loh. Yuk. Yuk. Udah lah ya. Bye. Aku bilangnya bahwa apapun yang sudah dimiliki dia hari ini dia
cantik, keren. Aku bilang, ya ini udah bener, udah. Ini nggak perlu lagi diapa-apain. Masa sih? Iya, udah bener. Iya kan?